Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna di DWD. Kali ini saya memasak sayur lembaran dengan menggunakan ayam keras atau ayam petelur atau ayam merah ya namanya. Dan ini tidak kalah enaknya dengan ayam kampung ya teman-teman. Kuahnya juga gurih, sedap, dagingnya juga empuk. Proses memasaknya juga hampir sama kayak ayam kampung ya. Jadi ini bisa jadi alternatif pengganti ayam kampung di saat ayam kampung lagi mahal banget ya. Selain untuk menu harian, ini juga bisa untuk menu lebaran, pendamping lontong, ketupat, dan juga nasi putih. Bagaimana cara saya memasaknya? Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir dan please jangan di skip ya. Terima kasih. Teman-teman, untuk bahannya ini saya menggunakan ayam petelur atau ayam keras atau ayam merah. Ini saya pakai 1 ekor ya. Ini sudah saya cuci bersih dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing, mau gede-gede mau kecil silahkan ya. Dan ini akan saya rebus terlebih dahulu. Saya tambahkan serai, lengkuas, dan juga jahe. Lalu tambahkan air ya teman-teman. Ini airnya harus di atasnya ayam ya. Oke, sekarang tutup dan nyalakan apinya. Masak sampai matang. Silahkan gunakan teknik yang teman-teman tahu agar ayamnya cepat empuk dan tetap hemat gas. Oke, sambil menunggu ayamnya matang, ini sudah saya siapkan cabai. Ini cabenya sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini saya menggunakan cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Untuk takaran cabai ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk tingkat kepedasannya ya. Kalau tidak suka pedas bisa menggunakan cabenya sedikit saja. Kemudian ada kunyit, bawang putih. Ini bawang putihnya saya gunakan agak banyak. Sebelum dihaluskan, ini bawang putihnya saya potong-potong dulu. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya campur ya teman-teman, ada yang kecil, ada yang gede. Jadi gunakan bawang merahnya juga agak banyak ya. Oke, setelah dipotong-potong bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk rempahnya. Ini ada ketumbar, lada, kayu manis, kemudian ada terasi, jintan, kencur, kemudian ada kemiri. Ini kemirinya akan saya potong-potong dulu biar kerja blendernya tidak terlalu berat ya. Ini sekarang pindah ke dalam blender. Kalau teman-teman sanggup menghaluskan dengan copek juga silahkan ya, tapi ini banyak bumbunya jadi saya haluskan menggunakan blender saja biar cepat. Nah, untuk menghaluskan bumbunya ini saya gunakan minyak goreng ya teman-teman, biar nanti bumbunya cepat matang. Setelah ayamnya direbus dan juga sudah mulai melunak atau empuk, bisa ditambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian tutup kembali. Masak dengan menggunakan api kecil ya. Karena ini ayamnya sudah empuk, kita gunakan api kecil. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Gunakan minyak secukupnya saja. Kalau sudah panas minyaknya bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan ini bumbunya ditumis sampai matang, berubah warna dan juga aromanya keluar. Ini bumbunya sudah mengental seperti ini ya teman-teman. Ini sedikit lagi. Oke, ini bumbunya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya. Kita pindah lagi ke ayam ya. Ini ayamnya benar-benar sudah empuk ya teman-teman. Sekarang kita bisa masukkan bumbu yang sudah ditumis. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga dukung terus ya dengan tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Kemudian tambahkan garam. Ini garamnya saya kasih 2 sendok teh dulu ya, nanti bisa ditambahkan kalau kurang. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur.
masukkan santan. Ini bisa menggunakan santan instan, santan segar, atau fiber cream. Disesuaikan selera atau kebutuhan masing-masing saja ya, atau persediaan yang ada. Kalau santannya sudah masuk seperti ini, bisa kita tambahkan bawang goreng. Ini sebelum santannya mendidih ya, biar rasanya lebih sedap. Jadi setiap saya memasak sayur santan itu selalu saya kasih bawang goreng sebelum mendidih, dan setelah matang juga saya kasih bawang goreng lagi. Setelah santan masuk seperti ini harus sering kita aduk-aduk. Ini untuk menghindari santannya pecah ya. Kalau santannya pecah rasanya sudah berbeda pastinya. Oke teman-teman, ini sudah mulai mendidih ya. Kita biarkan sampai mendidih tanak. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Dan ini akan saya tambahkan lagi bawang goreng. Kalau sayur santan itu saya lebih suka bawang gorengnya banyak ya, jadi aromanya selain lebih harum, rasanya juga lebih sedap. Dan ini saya aduk-aduk sebentar. Ini bisa juga nggak usah diaduk-aduk ya, tapi ini saya aduk-aduk untuk memperlihatkan ke teman-teman kalau hasilnya itu seperti ini. Sangat enak banget, warnanya juga cantik, dagingnya juga empuk. Dan ini akan saya plating, saya pindah ke mangkok. Aromanya bener-bener harum banget, sangat menggugah selera. Kebayang banget nih kalau makan sama lontong, pasti enak banget ya. Ini bagian sayap ayamnya ini sampai kebuka ya, ini menandakan kalau dagingnya tuh benar-benar empuk. Saran saya jangan di presto ya teman-teman, kalau di presto tuh rasanya sangat berbeda ya. Lebih enak kalau kita rebus manual. Bisa menggunakan teknik 30 menit dimatikan, kemudian dibiarkan sampai dingin, kemudian direbus kembali selama 30 menit, kemudian dimatikan lagi dan juga direbus kembali. Setelah itu kalau udah empuk baru bisa kita bumbuin ya. Oke teman-teman, sayur lembaran ayam keras sudah siap untuk dihidangkan bersama lontong, ketupat, ataupun nasi putih untuk menu lebaran, menu harian, atau acara spesial lainnya. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak, gurih, sedap, dagingnya juga empuk, pokoknya tidak kalah enak dengan ayam kampung ya. Silahkan nanti dicobain resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu dan menginspirasi teman-teman semua ya. Oke teman-teman, kita siapkan ati ayamnya terlebih dahulu. Ini ati ayam saya pakai 500 gram tanpa ampela ya, dan ini ada tambahan jantung ayamnya, dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya rebus. Siapkan panci, tuang ati ayamnya, dan kita tambahkan bumbu aromatik, jahe, daun jeruk, daun salam. Kalau teman-teman ada serai boleh ditambahkan serai ya. Kemudian tambahkan juga ketumbar bubuk, ini saya pakai 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan saya tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh. Kalau teman-teman mau menggunakan kunyit segar boleh. Kemudian tambahkan air, kita aduk sampai rata sambil terus dimasak. Masak hingga atinya matang. Ini airnya sudah menyusut, atinya sudah matang, kita matikan kompornya lalu angkat. Dan kita diamkan dulu sampai dingin ya, biar kita bisa potong-potong atinya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan kedua. Ini saya menggunakan kacang kapri. Ini saya pakai 1 bungkus teman-teman. Kalau di tempat saya sudah dibungkusin seperti ini ya. Ini harganya 5.000 1 bungkusnya. Dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya ambil ya, saya potong, dan seratnya juga kita buang. Kalau sudah, kita akan cuci sampai bersih dan sisihkan dulu. Kembali ke ati lagi ya. Ini saya mau potong-potong karena atinya sudah dingin.
kita potong-potong. Untuk potongan ati ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, boleh gede-gede, boleh kecil-kecil. Oh ya teman-teman, mohon maaf banget ya, ini suara saya lagi serak-serak karena lagi batuk, jadi kurang enak didengar ya. Oke, kita sisihkan, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Saya pakai bawang putihnya ini 6 siung ya, dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Kemudian bawang merah ini saya pakai 11 siung, potong kecil-kecil juga ya. Kemudian ada kemiri, saya pakai 4 butir. Ini kemirinya boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada cabai, ini cabainya sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini saya menggunakan cabai merah besar untuk warnanya biar cantik, dan juga ada cabai rawit untuk rasa pedasnya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada cabai merah besar, boleh diganti dengan cabai merah keriting. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah saya masukkan dalam blender. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan ini saya tambahkan juga setengah buah bawang bombay biar aromanya nanti harum ya teman-teman. Dan saya tambahkan juga 1 ruas lengkuas, ini boleh dikeprek, boleh diiris. Kemudian 3 lembar daun jeruk, ini disobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Dan saya tambahkan juga 3 lembar daun salam. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang kita akan goreng dulu ati yang sudah kita potong-potong. Ini digoreng sebentar aja ya teman-teman, nggak usah sampai kering ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini aja, ini sudah cukup. Warnanya jadi sedikit kecoklatan. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan dulu. Sisihkan. Kita masih menggunakan wajan yang sama ya, saya sudah tuang minyaknya, kita nggak pakai minyaknya lagi. Dan kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan sampai bumbunya matang, aromanya harum dan berubah warna. Kemudian tambahkan bawang bombay, bumbu aromatiknya, daun jeruk, daun salam, lengkuas. Kemudian kita tumis kembali sampai aromanya keluar ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan kacang kaprinya. Tambahkan air sedikit saja. Di sini saya tidak menggunakan santan ya. Meskipun tidak pakai santan, ini rasanya tetap enak banget. Aduk sebentar biar bawahnya tidak gosong. Sekarang saya akan bumbuin dengan garam, gula pasir sedikit aja, kalau mau pakai gula merah juga boleh. Dan ini saya tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga bumbunya mengental. Oke teman-teman, kuahnya sudah mengental, masukkan ati yang sudah kita goreng. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah gurih, sudah sedap, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Untuk lauk, teman makan nasi putih ini sudah sangat enak banget ya. Apalagi ditambah capcay atau cah kangkung, ini juga cocok banget. Selain untuk menu sehari-hari, ini bisa juga untuk ide jualan lauk matang, atau bisa juga untuk isian nasi box. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, ini saya lagi merebus tulangan kambing ya. Untuk bahan asam-asamnya ini saya menggunakan tulangan kambing, dan ini juga masih banyak daging yang nempel ya teman-teman, jadi ini nanti enak banget. Dan untuk merebusnya ini bisa menggunakan presto, bisa menggunakan rebusan biasa seperti ini ya. Dan ini sudah rebusan yang kedua ya teman-teman, yang nanti kaldunya akan saya gunakan. Untuk rebusan yang pertama itu dibuang ya, untuk mengurangi bau perengusnya. Dan ini tadi sudah saya rebus menggunakan jahe, lengkuas, daun salam, dan sudah saya buang. Ini saya ganti dengan air yang bersih. Sekarang saya akan rebus sampai benar-benar empuk. Selanjutnya ini saya siapkan bumbu irisnya ya teman-teman. Ada
bawang putih ini cukup diiris-iris saja seperti ini, diiris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang bisa disesuaikan selera saja ya. Kemudian juga bawang merah, ini saya menggunakan bawang merahnya agak lebih banyak dibanding bawang putihnya ya. Kemudian juga ada tomat, ini saya menggunakan tomat merah. Kalau teman-teman punya tomat hijau bisa ditambahkan tomat hijau, nanti rasanya akan lebih asam dan lebih segar ya. Kebetulan saya nggak punya ya. Untuk irisannya ini bebas ya, boleh memanjang, boleh seperti ini. Kemudian ini ada sekitar 2 cm lengkuas, ini saya geprek aja seperti ini. Kemudian jahe, ini ya sama ya, sekitar 2 cm lah, ini digeprek aja, kalau mau lebih boleh ya. Kemudian juga ada serai, ini saya potong jadi 3 kemudian digeprek. Kalau mau dipanjangin kemudian ditali juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada cabai merah rawit ya. Ini ada yang saya potong sebagian, jadi nanti kuahnya itu ada sedikit rasa pedasnya karena cabenya ada yang dipotong. Kemudian juga ada cabai rawit hijau. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, jahe dan juga cabai. Ini direbus sampai cabenya matang. Kita tutup kembali. Sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini ditumis sampai layu, sampai aromanya keluar ya, dan warnanya agak sedikit kekuningan seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rebusan kambingnya. Ini minyaknya nggak dipakai ya teman-teman, kita saring ya. Aduk dulu ya teman-teman. Dan saat memasukkan bumbunya ini dagingnya sudah empuk ya. Karena ini kuahnya kurang, saya tambahin lagi. Kemudian direbus kembali sampai mendidih. Dan ini kelewat ya teman-teman, daun salamnya belum saya masukkan. Kemudian masukkan tomat yang sudah diiris. Untuk jumlah tomat ini bisa menyesuaikan ya, bisa lebih dari 2 kalau mau asam. Bisa juga ditambahkan asam atau belimbing buluh ya kalau teman-teman suka. Saya hanya menggunakan tomat saja, saya nggak suka terlalu asam banget ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur dan juga sedikit gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir bisa di skip ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan juga koreksi rasa ya. Ini saya cicipin dulu. Ini saya tambahkan sedikit garam karena rasanya masih kurang asin. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata dan terus dimasak ya. Kalau sudah mendidih tanak seperti ini bisa kita matikan kompornya. Dan apabila teman-teman ada stok bawang goreng bisa ditaburkan di atasnya. Oke, saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya sajikan. Dagingnya kelihatan empuk banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini benar-benar kuahnya tuh seger banget. Ada sedikit rasa pedas dan rasa asam, gurih, pokoknya enak banget ya. Dinikmatin selagi hangat. Dimakan dengan nasi putih, rasanya udah sangat enak banget. Udah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Sama asam-asam kambing ini aja sudah sangat enak banget. Seger, gurih, sedikit pedas, dan juga ada rasa asamnya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya, sangat mudah, bumbunya cukup diiris-iris saja, rasanya sangat enak. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kacang panjang 8 helai, tapi ini panjang-panjang ya. Dan ini sudah saya cuci bersih, sekarang saya potong-potong. Untuk panjangnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan terlebih dahulu.
Bahan yang kedua, ini saya menggunakan tahu 10 kotak. Ini tahunya ukurannya agak kecil seperti ini teman-teman. Ini satu bungkus isinya 10 buah ya. Kalau di tempat saya harganya Rp6.000 ya teman-teman. Dan ini dipotong menjadi 9 bagian atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Ada 5 siung bawang putih yang sudah dipotong. Ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung ya bawang merahnya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 3 butir yang sudah disangrai. Untuk cabai, ini saya menggunakan cabai merah keriting 6 buah. Untuk pedasnya saya tambahkan cabai rawit merah ya, saya gunakan 7 atau boleh disesuaikan selera masing-masing. Kemudian kita haluskan menggunakan blender ya. Siapkan penggorengan dan panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan tahu. Kita goreng tahunya terlebih dahulu. Untuk tahu ini digoreng sampai matang. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya bisa merata. Untuk tahu ini saya goreng setengah kecoklatan ya teman-teman. Jadi tidak semuanya berwarna kecoklatan dan tidak terlalu kering ya. Setengah kering aja seperti ini. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan daun salam 3 lembar. Kemudian diaduk-aduk. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna dan juga aromanya harum ya. Oke teman-teman, ini sudah matang bumbunya. Sekarang masukkan kacang panjang. Kita aduk sebentar. Oke, ini sudah cukup. Sekarang akan saya tambahkan air ya. Untuk air ini bisa dikira-kira teman-teman, karena ini untuk mematangkan kacang panjangnya ya. Oke, kita aduk-aduk dan masak sampai kacang panjangnya matang ya. Untuk tingkat kematangan kacang panjang ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau kacang panjangnya sudah matang atau setengah matang, bisa kita masukkan tahunya ya. Tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir atau gula merah. Di sini saya menggunakan sedikit gula merah ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, ada pedas, gurih, dan sedap, berarti rasanya sudah pas ya. Kita bisa matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga simple, masaknya sangat cepat, aromanya harum, warna kacangnya juga masih cantik, hijau, segar. Ini sangat enak banget. Dan ini saya tambahin juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Oke teman-teman, tumis kacang panjang dan tahu siap disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget, tinggal tambah kerupuk. Ini sudah sangat enak banget buat sarapan atau untuk menu harian, masakan sehari-hari. Ini sangat cocok banget ya. Silahkan dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya sudah saya siapkan jengkol yang sudah direbus. Sebelum direbus, jengkol ini saya rendam dulu semalaman ya teman-teman, kemudian direbus dengan ditambahkan daun salam, serai, jahe, dan juga lengkuas biar aromanya tidak bau ya. Setelah empuk, kemudian diangkat, ditiriskan dan dicuci sampai bersih, dan hasilnya seperti ini. Ini sudah siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya diiris kecil-kecil aja seperti ini jengkolnya, atau mau diutuhkan, digeprek juga boleh ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau saya untuk disambelin ini lebih suka kalau dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini beneran sangat enak banget, jengkolnya legit, pulen, pas banget ya kalau disambelin. Selanjutnya kita taruh dalam wadah dan kita sisihkan dulu. Kemudian ada ikan asin. Ini saya menggunakan ikan asin yang tipis seperti ini teman-teman. Ini ikan asinnya beneran sangat enak banget, dan ini asinnya juga tidak terlalu asin ya, asinnya tuh sedang. Kalau teman-teman tidak punya ikan asin seperti ini, boleh diganti ikan asin jenis apapun ya. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini.
Kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa digunakan ya, biar warnanya lebih merah cantik ya. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan 1 genggam cabai rawit yang merah ya teman-teman. Ini bisa diganti cabai rawit yang hijau atau yang putih, disesuaikan selera saja ya. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Gunakan cabai merah keriting saja. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang putih, ini diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman sambalnya tidak suka menggunakan bawang putih bisa di skip ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini otomatis bawang merahnya lebih banyak dari bawang putihnya ya teman-teman, karena ini nanti akan membuat rasa sambalnya itu sedap ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong semua, lanjut kita masukkan ke dalam blender, kita haluskan menggunakan blender, tambahkan sedikit minyak goreng, atau mau dihaluskan menggunakan ulekan juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng jengkolnya terlebih dahulu. Ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih legit ya, lebih kenyal gitu. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng ikan asinnya. Masukkan semua. Goreng ikan asinnya sampai kering ya. Untuk ikan asin ini tadi tidak saya cuci ya teman-teman. Ini langsung saja saya goreng. Kalau teman-teman ikan asinnya mau dicuci dulu, silahkan saja ya. Tapi nanti proses menggorengnya kalau ikan asinnya dicuci dulu pastinya lebih lama ya. Oke teman-teman, ini sudah garing, suaranya sudah krisik-krisik gitu. Sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut, kita akan menggoreng sambalnya, kurangi minyak ya. Kemudian masukkan sambal atau cabai yang sudah dihaluskan. Goreng sambalnya ini sampai matang, aromanya tidak langu. Untuk minyak ini bisa banyak, bisa sedikit ya, disesuaikan selera saja. Ini saya masak dengan menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar. Oke, saya tambahkan sedikit air ya biar tidak kering sambalnya. Masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang ya teman-teman. Sebelumnya saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai benar-benar matang sambalnya dan berubah warna. Kalau sambalnya sudah matang, bisa kita masukkan jengkol yang sudah digoreng. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai sambalnya meresap ke dalam jengkol. Lalu masukkan ikan asin, aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau ikan asin sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, hanya sampai tercampur rata saja. Setelah itu bisa kita angkat dan pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Aromanya sangat menggoda selera sekali teman-teman. Sudah nggak sabar ya untuk mencicipin sambelan jengkol dan ikan asin ini. Ini beneran sangat enak banget. Dan untuk sambelan jengkol dan ikan asin ini tidak terlalu berminyak ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya sambelan jengkol dan ikan asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget. Jengkolnya pulen, legit, dipadu dengan ikan asin yang gurih, sambelnya juga nendang banget. Klop ya. Jadi ini bikin poros nasi yang pasti makannya makin lahap. Untuk bahannya ini saya pakai paru yang sudah siap masak ya, paru rebus. Ini saya beli 3 ikat teman-teman, masing-masing satu ikatnya ini ada 3 dan harganya ini 6.000 ya. Jadi satu tusuknya 2.000 rupiah ya. Oke, sekarang saya akan potong-potong dan yang masih tebal ini saya akan tipiskan ya, saya belah lagi. Jadi kalau paru ini lebih enak dimasak kalau tipis-tipis seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai paru yang
masih fresh boleh ya, silahkan nanti direbus terlebih dahulu baru dipotong-potong. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai ini saya menggunakan 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Untuk jumlah cabainya mau banyak apa dikit terserah aja. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau keriting, boleh menggunakan cabai hijau yang besar ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ada daun jeruk, kemudian ada lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh, silahkan saja. Kemudian ada jahe, ini saya pakai 2 cm, ini sama ya, diiris tipis-tipis aja. Kemudian untuk bumbunya yang akan dihaluskan ini ada 5 siung bawang putih, diiris kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga. Untuk jumlah bawang merah ini saya pakai lebih banyak ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih saya pakai 1 cm. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 2 butir ya, boleh disangrai dulu boleh enggak. Kemudian ada cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini sama dipotong kecil-kecil juga ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran. Kemudian kita tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang langsung masukkan paru yang sudah kita iris tadi ya. Kemudian digoreng sampai parunya kering. Untuk menggoreng paru ini agak lama ya teman-teman, sampai benar-benar kering, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Tapi kalau saya ini parunya saya bikin kering teman-teman, jadi nanti beneran sangat enak banget ya. Oke, kalau sudah matang, sudah kering seperti ini kita angkat. Kemudian lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan daun jeruk, lengkuas dan juga jahe. Aduk sampai semuanya tercampur rata, masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan paru yang sudah digoreng. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit air ya, biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur. Sekarang masukkan garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap ya. Oke, saya masukkan dulu cabai ya teman-teman. Ini cabenya langsung aja seperti ini biar nanti warnanya cantik, atau mau ditumis juga boleh cabenya ya. Kemudian masak sampai cabenya matang, kuahnya juga meresap, mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, paru cabai hijau pedas manis sudah siap untuk disajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini beneran sangat enak banget. Bumbunya nendang, rasanya pedas, manis, gurih, sedap banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya sudah saya siapkan udang. Ini saya menggunakan udang segar, sudah saya kupas kulitnya, sudah saya bersihkan juga ya. Ini saya pakai 9 ekor aja teman-teman. Untuk jumlah udang bisa disesuaikan selera atau kebutuhan masing-masing ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian ada 1 buah oyong ukuran besar. Ini saya pakai 1 buah aja, ini sudah banyak ya, karena saya
mau masak hanya untuk sekali makan aja ya teman-teman. Ini paling enak banget ya, tumis oyong kita makan selagi masih hangat, itu enak banget. Atau bisa juga disesuaikan kebutuhan ya untuk jumlah sayur oyongnya. Ini bagian kulitnya saya kerok seperti ini teman-teman, tapi nggak semua saya kerok ya. Oke, kita lanjut cuci. Setelah kita cuci, kita potong-potong oyongnya seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera untuk potongannya, mau bulat-bulat mau panjang boleh, silahkan aja. Kalau sudah, kita taruh dalam mangkok. Ini satu buah oyong sudah jadi satu mangkok seperti ini teman-teman, jadi udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 butir telur. Ini saya pakai 1 butir aja ya teman-teman. Kemudian telurnya dikocok lepas seperti ini. Ini boleh ditambahkan garam, boleh enggak ya. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang putih. Ini untuk bawang putihnya hanya diiris tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian diiris lagi kecil-kecil, atau boleh juga digeprek kemudian dicincang ya. Kemudian ada 3 siung bawang merah. Ini sama diiris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya simple banget ya, cukup diiris-iris aja. Kemudian ada setengah buah bawang bombay ukuran sedang ya. Kalau nggak ada boleh di skip ya untuk bawang bombaynya. Oke, kita sisihkan. Biar warnanya cantik, ini saya tambahkan 1 buah cabai merah besar ya. Ini nanti kuahnya juga jadi cantik warnanya, nggak pucat. Untuk cabenya ini boleh diiris serong, boleh diiris bulat ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini saya pakai yang ukurannya kecil. Saya iris agak panjang-panjang aja seperti ini. Oke, semua bumbu sudah siap. Sekarang kita akan bikin orak-arik telurnya terlebih dahulu ya. Ini sudah saya panaskan wajan dan saya kasih minyak sedikit aja. Kemudian tuang telur, lalu orak-arik ya seperti ini. Saya mau bikin teksturnya agak kasar teman-teman, jadi saya orak-ariknya seperti ini aja. Ini sudah cukup dan sudah matang. Kita pindah ke dalam piring. Masih di penggorengan yang sama, kita beri minyak sedikit, kemudian tumis bawang putih dan juga bawang merah. Masukkan juga bawang bombaynya. Tumis sampai layu. Kalau sudah layu seperti ini, kita bisa masukkan irisan cabai ya. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Sekarang masukkan irisan daun bawang. Ini irisan daun bawang boleh ditumis, boleh dimasukkan di akhir ya teman-teman. Ini saya tumis aja biar aromanya lebih keluar. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang. Sekarang saya masukkan udangnya. Kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna. Nah, ini sudah cukup, udangnya sudah berubah warna seperti ini, agak kemerahan. Sekarang saya masukkan sayur oyongnya. Masukkan 1/4 gelas air. Kita aduk-aduk dulu. Ini kita masak sampai sayurannya matang ya. Setelah sayurannya hampir matang seperti ini, sekarang saya masukkan telurnya. Kemudian kita aduk kembali. Oke, sekarang saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Oh ya teman-teman, di sini tidak saya tambahkan gula pasir ya, karena oyong dan udang sudah ada rasa manisnya.
Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik sekali, aromanya juga sangat harum, kuahnya sedap banget. Ini sangat enak banget ya, dimakan anget-anget dengan nasi putih anget. Sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya, sama tumis oyong, telur dan udang ini sudah cukup. Silahkan nanti dicobain ya, ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, bahannya juga mudah didapat. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.